Halo, gue Aris. Video kali ini gue pengen bikin video soal sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai sama orang-orang yang mungkin gue anggap berprestasi atau bisa dibilang aktif lah di sosial media. Dan mungkin kedepannya gue bakal bikin video-video kayak gini juga dengan orang-orang yang gue anggap seperti itu. Video kali ini adalah episode pertama. Gue mau ngobrol sama narasumber yang ada di samping gue sekarang. Mungkin bisa dikenalin siapa, Do? Hai, gue Rido Kurniawan, gue biasa dipanggil Rido, dan gue orang yang dibalik di Denim Evos itu sendiri. Instagram Denim Evos? Denim Evos, betul. Oke. Kalau kalian denim lovers ya, pencinta denim, kalian mungkin sering lihat celananya kali ya? Mungkin. Karena gue lebih sering lihat celananya dulu, baru kenal orangnya akhirnya. Emang gue pengen di sini konsepnya ngobrol-ngobrol santai aja, Do. Buat orang-orang mungkin yang mau kenal lu lebih dalam, gimana caranya lu masuk ke dunia perdeniman. Pertanyaan pertama mungkin lebih ke awal mula lu suka tuh denim dulu, atau mungkin kan ada orang yang suka sepatu nih, terus akhirnya pelengkapnya denim, atau misalkan stylenya dulu gitu. Kalau lu dari mana, Do? Kalau gue lebih ke denim dulu sih. Memang kalau misalkan gue bisa ceritain sedikit, sebelumnya tuh gue punya pengalaman waktu SMA, itu sekitar tahun 2012-2013. Waktu itu teman gue sempat ada yang pakai celana jeans, ya tetap raw denim ya. Raw denim. Waktu itu yang gue masih ngeliatnya masih apaan sih ini celana gitu kan. Dia waktu itu make, terus juga pas gue lihat dia bilang ini nggak pernah gue cuci gitu. Oh, celananya nggak dicuci? Iya, nggak pernah dicuci. Gue bilang untuk apa ini, kok nggak dicuci gitu, apa ada maksud tersendiri atau gimana kan, gue nggak tahu kan. Dia bilang nanti akan ada kreasi segala macam, sampai yang nanti finalnya setelah dicuci itu akan warnanya berubah. Berubah, atau yang bisa kita kenal dengan fading atau fades gitu kan. Masa sih, kalau gue dari situ ngeliatnya kayak gue nggak percaya, masa yang namanya celana yang dari biru gelap bisa sampai jadi beda kayak gini bisa jadi beda gitu. Nah, kata teman gue itu salah satu seni juga sih. Jadi setiap orang mempresentasikan dirinya tuh dari jeans itu beda-beda gitu. Gitu. Jadi setiap orang pakai jeans raw denim itu hasilnya akan beda, walaupun lo pakai artikel yang sama mungkin. Iya nggak sih? Artikel yang sama dengan cuttingan yang sama, mungkin bahkan sampai size yang sama. Itu kalau misalkan dipakai sama orang berbeda, tergantung aktivitas segala macam, pasti hasilnya akan berbeda. Di situ gue baru paham, akhirnya gue tungguin dulu nih orang nih, temen gue sampai benar-benar dia 6 bulan nih. Bener nggak berubah? Iya, ini beneran berubah apa enggak gitu. Setelah gue lihat berubah dan kebetulan hasilnya dia bagus. Waktu itu dia pakai brand lokal yang gue lihat anjing bagus juga ternyata kan. Gitu. Di situ gue mulai mencoba gitu. Gue minta referensi ini brand apa sih yang sekiranya cocok nih buat newbie lah, ya kan. Akhirnya waktu itu sempat diarahin sama dia si Mischief Denim. Oh, jadi Mischief tuh denim pertama Denim pertama gue, itu bisa dibilang itu denim pertama gue, si Mischief. Waktu itu gue pakai kalau nggak salah tipe SR001 ya. Cuttingannya slim fit ya, terus juga stretch, itu nggak non selvedge gitu. Non selvedge. Dari situ akhirnya gue pakai. Setelah gue coba ya, gue beli gitu kan, gue pakai sekitar berapa ya, 1 tahun, dan akhirnya berhasil juga. Beneran? Gitu. Nah dari situlah akhirnya gue ketagihan. Ketagihan jadi karena mulanya gitu ya? Iya betul, gue dari situ ketagihan, dimana gue orangnya tipikal yang nggak cepat puas sih. Gitu. Gue pengen nyobain hal baru gitu, betul. Gue pengen cobain, ini hasilnya seperti apa, kalau dari brand ini seperti apa, dengan karakter yang seperti ini, ketebalannya seperti ini, hasilnya seperti apa gitu. Jadi awal mulanya lo tuh tertarik karena ada temen lo yang nggak cuci-cuci celana. Iya, betul. Terus kenapa gitu? Akhirnya awal mulanya begitu, kecemplung sekarang. Betul. Terus berarti itu awal mula lo bikin Denim Evos di akun Instagramnya? Enggak, kalau misalkan dibilang awal mula itu enggak. Denim Evos itu terbentuk ketika gua waktu itu gini. Jadi ceritanya gue udah pakai beberapa celana, sekitar 3 atau 4 celana gitu ya. Itu non selvedge. Nah waktu itu timingnya gue baru pertama kali yang namanya nge-break selvedge denim gitu kan. Nah waktu itu gue direferensi juga sama teman gue, direkomendasiin lah Marcher katanya akan keluar. Nah itu yang gue denger dari thread gitu segala macam. Itu katanya itu udah jadi batch terakhir mereka gitu. Jadi salah satu, jadi si Marcher ini adalah artikel bestseller mereka gitu. Sage dari Sage, atau kalian bisa taunya Sage gitu kan. Menurut gue itu salah satu artikel termahal Sage gitu, karena memang harganya itu range harganya hampir 2 juta gitu. Kayaknya sampai sekarang masih. Kalau misalnya ada. Iya, kalau misalkan ada gitu. Akhirnya gue coba, dan temen gue juga ada yang make, cuman waktu itu dia ikutnya batch 2 atau batch 1 gitu.
Nah akhirnya gue coba dan gue beli. Personally gue banget ya. Jadi itu celana selvedge pertama gue yang gue punya dan itu sangat gue sayangkan banget nih nge-break tuh celana. Jadi celana impian lu saat itu. yes, bisa dibilang. betul. Nah kenapa gue bikin Instagram Denim Evos gitu? Awalnya gini, gue pengen ngelihat perubahan si The Marcher ini. Si Marcher ini gue pengen lihat sekitar 5-10 tahun ke depan. Even kalau misalkan gue fotoin lewat misalkan handphone, gue simpen itu kan bisa namanya handphone itu kan ringkih ya, maksudnya riskan juga. Ganti handphone bisa hilang. Handphone bisa hilang, terus data juga kadang-kadang bisa keinstall segala macam, terus handphone itu sendiri juga bisa hilang. Akhirnya gue gimana caranya gue mikir kayaknya harus gue taruh di salah satu sosial media deh yang mungkin gue harus kendalanya cuman gue inget password aja gitu sama ID gitu kan. Iya, betul. Akhirnya gue bikin. Nah, dari situlah Denim Evos terbentuk gitu. Jadi sebenarnya awal mula Denim Evos lu semacam kasih sekedar iseng aja sih. Iseng karena itu benar-benar celana impian lu dan lu pengen ngabadiinnya lewat Denim Evos itu. Betul, gue pengen tahu nih 5 tahun atau 10 tahun itu hasilnya seperti apa gitu kan. Dan kadang kalau misalkan gue suka kangen gitu nih, dulunya kayak gimana sih? Nah gue bisa lihat, gue bisa scroll down ya. Scroll down gitu kan. Awal mulanya banget gitu, gimana, sekarang gimana. Iya gitu. Cuman kalau misalkan, mungkin tadi nih agak menyinggung ke pertanyaan yang sebelumnya, sebelum itu. Lu kan sekarang, kalau kita ngomongin zaman sekarang, lebih hype dan lebih in-nya itu adalah trend fashion yang mungkin dibilang orang streetwear atau hypebeast. Berarti kan lu bisa dibilang kalau misalkan lu suka denim, suka semacamnya, itu kan agak beda dengan tren sekarang nih. Kenapa lu masih tetap kekeh di dunia perdeniman lah ibaratnya? Kalau itu gini, pandangan gue orang yang pakai denim itu salah satu seni juga sebetulnya. Karena memang nggak semua orang bisa ngebikin celana sampai sedemikian rupa gitu kan, yang hasilnya memang ada beberapa orang bilang kalau misalkan fades itu adalah bonus, cuman iya memang bonus, cuman kan hasilnya kan beda-beda. Apalagi setiap pandang orang melihat sebuah fading itu beda-beda. Kan? Ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Betul. Nah kalau gue lebih kayak ngejar si perubahannya itu sih gitu. Oh, lu kayak pengen explore aja. Mau tren di luar kayak apa, pokoknya lu suka seni ini, lu pengen tahu beda-bedanya seni satu dan lainnya, makanya lu tetap di sini nyaman di situ ya. Lu bikin Denim Evos 2016-an. 2016. Lu suka denim pertama kali lu pakai denim tahun 2013. Berarti lu dari 13 sampai sekarang tuh udah berapa banyak denim yang lu pakai tuh? Kalau untuk berapa banyak banyak sampai juga nih teman-teman gue juga sampai nggak hafal sebetulnya. Terakhir gue hitung celana gue sekitar di rumah tuh ada sekitar 22 atau 23 celana yang ada di rumah lu? Ada di rumah gue. Itu udah ada itu lu pakai tiap bulan satu kali. Nah itu dia. Bisa. Nah itu juga ada yang belum gue pakai sama sekali. Itu ada sekitar 3 celana itu belum gue pakai sama sekali. Anjir, 23. Lu kayak bisa buka toko sendiri sebenarnya. Bisa. Gue juga nggak nyangka tiba-tiba banyak aja Rizky. Pokoknya lu sambil iseng-iseng explore tahu banyak gitu. Iya, betul. Gue juga nggak nyangka gitu, kok tiba-tiba banyak celana gue gitu. Kalau sekarang dengan lu kan, kalau misalkan kalian nggak tahu, ya mungkin udah gue jelasin di awal juga. Kalau sekarang Ido itu lebih banyak nge-share di account Instagramnya itu soal fading celananya, yang emang udah banyak banget itu juga kan. Yes, betul. Dan banyak yang suka juga. Lu sempat kepikiran kalau misalkan ini potensi nih untuk ikut kontes atau lomba gitu kan? Kalau untuk itu gue memang belum pernah mengikuti sama sekali sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, waktu awal-awal. Waktu itu sempat ada Old Blue Anniversary yang keberapa ya? Ke-8 tahun ya? Kalau nggak salah ke-8 tahun, itu dia ngeluarin artikel namanya The Mighty Beast. Nah, itu dengan berat 25 ounces. Nah, waktu itu gue penasaran banget nih. Berhubung gue belum pernah punya celana dari Old Blue, akhirnya gue beli dan ya lagi-lagi yang gue cari limitednya itu. Karena memang menurut gue sangat into itu banget, pengen punya aja gitu, karena memang kan nggak ada yang tahu 10 tahun ke depan itu memang celana masih ada lagi atau enggak gitu. Jangan 10 tahun deh, tahun depan gue juga nggak bisa ini kan. Even ada yang jual second belum tentu kondisinya sama. Iya betul. Dan gue emang lebih nggak suka banget sih beli celana second gitu. Oh gitu. Lu prefer memang lebih baik gue beli baru gitu. Mahal dikit baru. Karena emang lu mungkin pengennya udah jalaninnya dari nol ya. Itu benar-benar original dari kaki lu gitu. Kalau gue bilang yang soal kontes, akhirnya nih si Old Blue ini waktu itu dia ngadain kontes namanya Old Blue Royal Rumble 3. Royal Rumble 3. Royal Rumble 3. Akhirnya dari gue nge-pick up itu celana, gue coba ikutin deh
Sebetulnya gue dasarnya cuma ikut ngeramein aja gitu, menang atau enggak ya nggak masalah gitu Iseng kan. lah ya ibaratnya. Iseng aja gitu. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin dari 23 jeans lu dari tahun 2013, Oke. itu ada nggak jeans yang paling apa ya, paling berkesan banget buat lu? Entah yang pertama atau yang lu ikut lomba kemarin atau yang mana paling berkesan sama Paling lu sampai berkesan sekarang? banget ya si Marcher ini, si The Marcher dari Sage ini. Awal mula Denim Ethos. Awal mula, betul. Karena kan kalau misalkan nggak ada The Marcher, gue nggak bisa sebesar ini Iya, gitu. bener, Maksudnya nggak bener. bisa, karena memang ternyata banyak yang suka gitu sama si Marcher ini gitu. Ini lu juga bawa juga ya? Oh, gua bawa Sambil juga gua nih. kasih lihat juga Boleh, nih, ini boleh. marcher yang diomongin Ido dari tadi. Nanti mungkin akan gue kasih shot-shotnya juga. Ini kurang lebih yang gue pegang begini. Ini sih, ini keren banget sih. Sebenarnya gue juga awal mula tahu akun Instagram Denim Ethos, ya celana ini. Oh iya. Iya, jadi pernah lagi di-explore, tau ada Denim Ethos, terus celana marcher ini. Dimana tuh fade-nya tuh menurut gue menarik banget karena dia ada cuff-nya tapi ada stack-nya juga ya. Oh iya. Betul. Ada stack fade-nya juga. Nih, kita bisa Tuh, bisa lihat sini, nih. di bagian sini. Ini di cuff tapi emang ada stack-nya juga. Dan ini dari awal yang kayak gini ya? Nggak Dari di- awal nggak pernah gue Enggak, rubah-rubah. udah ada stack-nya baru lu cuff Iya, kan? enggak. Ini Ini unik. benar-benar gue sengaja memang gue sedikit cuff karena memang menghindari Penumpukan yang lebih gitu. penumpukan yang lebih. Pertama, kedua kalau misalkan kalian pakai stacks itu biasanya kalau nggak di cuff itu sangat risih gitu dipakainya, apalagi yang di bagian belakang Dekat ini. sepatu ya? Iya, dekat sepatu itu udah pasti kena keinjek lah, sering banget, dan itu akan mengakibatkan robek gitu. Nah, gue Oke. karena ini gue sangat sayang banget, akhirnya gue menjaga itu semua gitu. Jadi ya robek ya senatural aja gitu. Dok, kalau gue misalnya nanya, ini kan salah satu favorit lu nih. Yes. Misalkan ada yang mau beli nih, Ah, lu jual nggak? enggak. Beneran nggak dijual? Nggak. Berapapun? Berapapun Ada yang nggak- pernah, ada yang pernah nawar nggak? Oh, pernah. Oh serius lu? Pernah. Waktu itu yang gue inget ya, Hah? orang lokal juga ada yang nawar, terus Hah? juga Orang luar ada juga? orang luar sampai ada. Serius lu? Terakhir tuh kolektor kalau nggak salah, cuman gue nggak ngerti ya pas dia nawar celana gue. Kalau nggak salah itu orang US ya, Amerika Orang gitu. US? Pas dia nawar celana gue, terus gue liat profilnya di Instagram, ternyata dia kolektor kayak Gucci atau kayak patung-patung gitu. Nah, gue juga sampai bingung kan. Random juga ya Random, koleksinya. kenapa lo sampai tiba-tiba mau beli celana gue gitu. Iya. Nah, jawaban dia kayak dia bilang dari sekian banyak ya gue tertarik sama celana lo gitu. Bilang terus akhirnya dia nawar terakhir tuh 350 USD. 350 50 USD. Itu nggak gue lepas sama itu sekali. itu 5 juta. 5 jutaan. 4,5 sampai 5 jutaan ya kurang lebih ya? Iya, Tergantung. itu salah satu tawaran tertinggi yang ada, maksudnya yang nawar ini celana. Si Marcher ini tuh tawaran tertinggi tuh 350 Lu USD. kalau jual ini lu bisa beli hampir 3 marcher lagi kalau ada. bisa. Tapi nggak lu jual? Enggak sama sekali. Karena apa ya, ada value Ada value. personalnya ya buat Betul, lu ya? betul. Gitu men, Di situ banyak sejarah yang mungkin nggak bisa diulang kembali gitu. iya, lu beli 3 marcher lagi belum tentu bisa kayak gini Iya. lagi. Itu sih sampai sebegitunya saya Ido sampai nggak mau dijual 5 juta loh. Kalau kita dari tadi ngomongin denim nih, mungkin sedikit pelengkapnya kan biasa orang suka denim sekalian nih, suka sama sepatu juga, Sepatu juga. aksesoris juga, leather biasanya. Yes. Kalau lu ada item, ini kan favorit lu denim. Yes. Ada item favorit lu lagi nggak di luar denim? Sepatu mungkin? Ya kalau sepatu boots sih gue pakai. Nah, gue suka banget sama boots gitu kan. Walaupun gue nggak bisa bilang gue nggak suka sneakers gitu. Gue tetap suka Tetap pakai, sneakers, cuman tetap lebih pakai, cuman lebih condong. condong ke si boots ini karena memang jeans sama boots itu menurut gue itu salah satu yang Pasangan emas ya? pasangan emas. Betul. Gue suka banget Bener sih, ngeliatnya. setuju gue sih. Kelihatan kayak apa ya, manly gitu lah. Yoi. Manly. Terus kalau boots favorit lu apa jadi kalau sampai sekarang nih? Kalau boots favorit gue sejauh ini masih boots yang gue pakai kan berhubung baru punya 2 ya. Oke. Yang pertama tekstur, yang kedua dari Tahura Boots. Dari Tahura? Yes, cuman ya gue suka sama kedua produk, cuman gue lebih nyaman di Tahura Boots karena memang setelah gue pakai memang rada nyaman sih. Jadi Lebih nyaman dibanding si tekstur. tekstur, itu. jadi preferensi mungkin ya? Preferensi, betul. Mungkin nanti akan ini lagi dipakai juga sama Ido, nanti mungkin gue akan kasih shot-shotnya juga beberapa, gue kasih lihat boots Tahura yang dimaksud Ido tadi. Nah dari tadi kita udah ngomongin soal lu suka denim gimana, terus suka item-item lain pelengkap denim itu sendiri yang bikin lu berpenampilan seperti sekarang gitu ya. Oke. Gue boleh minta satu ide outfit dari lu nggak? Mungkin apa yang sekarang lu pakai atau yang lu suka itu kayak gimana? Kalau ide outfit dari gue sih gini,
kalau soal outfit gue emang nggak pinter-pinter banget nih yang nge-matchingin segala macam. Lebih ke pakai yang lu suka aja. Lebih kepake yang gue suka, terus juga nyaman, terus juga yang menurut gue pede aja sih gitu. Even gue pakai celana jeans sama kaos juga, kalau misalkan gue pede dan gue ngerasa nyaman, ya gue pakai gitu. Oke, nggak ada aturan apa-apa ya? Nggak ada aturan sebetulnya. Kalau lu bisa kasih ini apa namanya, ide, kira-kira lu mau kasih ide apa kalau buat di video ini nih? Buat siapa tahu ada yang penonton yang Apa ya, denim on denim sih paling. kayak yang sekarang Yang gue pakai denim on denim, karena Oke. emang gue suka banget sih. nanti gue akan tampilkan shotnya ide outfit dari Ido. Sebenarnya apa yang lu pakai hari ini juga sih Yes, sebenarnya. betul. Keseharian lu kayak gini ya? Hampir keseringan gue kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Oh, jaket lu tadi pakai apa? Oh, jaket. Jaket gue pakai Dior brand ya? lokal. Pakai dari Jadi dari High Guys Company. Oke. Gitu. Kalau nggak salah dari brand mana ya, Bandung kalau nggak salah ya. Itu jaket denim tuh ya? Jaket denim. Oke. Tuh. Daleman pakai kaos dari Pakai kaos aja. merchandise dari Merchandise dari gue ada sendiri. Denim Evos nih, kalau yang minat lu bisa cek ke Instagramnya terus langsung DM atau gimana kali ya? Ya, Langsung kontak dari sana lah pokoknya. thank you Riz. Yoi. Terus untuk celana juga lu di sini pakai Brand Bandung dari Vote Denim. Vote Denim. Oh, Yes, oke, Vote dari Vote Denim. Denim. Fitnya lu pakai yang Fitnya slim straight. slim straight, oke. Slim straight, tuh. Celana sepatu favorit lo ya? Yang Ya, tadi lo Tahura singgung. boots. Tahura. Gue Lace suka banget tutunya. sama modelnya soalnya. Lace tutu. Gue juga suka banget sih sama sepatu ini. Waktu Oh, itu iya? awal gue liat yang burgundy, terus gue liat lu pakai yang coklat juga. Yang Ternyata coklat. bagus juga warnanya sih. Yes. Nih buat kalian yang mungkin suka sama kombinasinya, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramnya Ido juga nih buat lihat sepatunya yang lain, jeans yang Oke. lain. Nah, gue rasa itu sih paling, itu buat penutup aja yang tadi ide outfitnya. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, ide, atau mungkin kedepannya kira-kira gue harus bikin video kayak gini sama siapa lagi, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya kalian pengen tertarik soal fits Instagram dari Ido, bisa follow @denimevos. Nanti gue tulis juga ya di bawah sini. Follow Instagram gue juga @sumarlin. Gue rasa itu sih. Thank you banget Do udah datang. Oke, sama-sama, gue thank you banget Yoi. nih. Thank you banget ya. Thank you, gue yang thank Sukses you. terus ya. Amin, gue juga sukses terus. Gue rasa itu aja, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain. Dadah.